Nah, buat kalian terutama generasi muda ya, jangan takut untuk berkarya. Karena produk atau karya dari Indonesia sendiri pun tidak kalah bagusnya dari produk luar negeri. Jadi jangan takut untuk berkarya, jangan takut untuk memulai memasarkan produk atau karyanya keluar. Karena kita sudah berani bersaing dengan kualitas atau bahkan produk-produk yang ada di internasional. Nama saya David, umur 27 ya. Di sini saya bergerak di bidang cosmaker atau costume maker. Orang lain di luaran sana mungkin lebih familiar dengan pembuat kostum. Nah, itu juga sama. Nah, di sini saya bergerak di bidang pembuatan kostum, lebih khususnya ke cosplay. Jadi mungkin ada yang belum tahu cosplay itu apa. Cosplay itu singkatan dari costume play, atau untuk pengertian lebih panjangnya adalah membuat atau memakai kostum dengan memeragakan karakter yang dipakai tersebut atau kostum yang dipakai tersebut. Jadi mendalami karakternya, menggunakan kostumnya, mempraktekkan sifatnya, karakternya seperti itu. Itu yang namanya cosplay, costume play. Karakternya bisa diambil dari game, film, anime atau kartun, dan lain sebagainya. Itu cosplay. Untuk jangka berapa lama udah bergelut di bidang ini, kisaran dari tahun 2013 sampai sekarang. Udah berapa tahun berarti? 7 tahun. Sebenarnya mulai awal buka usaha di bidang kostum itu dari masa kecil sih, masa kecil yang kurang bahagia istilahnya. Jadi pada waktu kecil itu pengen banget ketemu sama superhero, ketemu sama pahlawan-pahlawan yang ditayangin di TV, terus juga pengen jadi seperti itu, tapi nggak keturutannya pas sudah gede, bisa bikin kostumnya, malah bisa make, bisa memerankan pahlawannya itu. Nah, kayak gitu. Awalnya otodidak, cari-cari dari internet ya, dari YouTube, dari artikel Google. Terus lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, kenal sama beberapa orang yang memang sudah dari dulu bergelut di bidang seperti ini. Nah, dari orang-orang seperti itulah mulai menimba ilmu, mulai belajar dari situ. Untuk proses pembuatan kurang lebih kisaran 2 minggu sampai 1 bulanan. Terus untuk tingkat kesulitan paling mulai di awal ya, terutama pada saat kita membuat pola bentuk yang belum pernah kita buat sama sekali. Nah, itu sulitnya di situ. Jadi kita harus beberapa kali eksperimen, mencoba bikin pola yang sesuai dengan pola yang dibutuhkan itu. Paling kesulitannya di situ. Terus untuk bahan-bahan kita paling umum menggunakan bahan busa hati atau sering dibilang Eva foam, dan beberapa bahan-bahan pendukung lain lah seperti lem kuning dan peralatan-peralatan tulis, alat tulis kayak gitu, cutter, gunting, itu udah biasa. Paling itu. Untuk target pasar, yang pertama kita memang ambil target yang memang hobi cosplay. Itu target pasar pertama. Target pasar kedua adalah orang-orang yang pengkoleksi atau kolektor kostum terutama. Yang ketiga baru orang-orang yang memang untuk usaha, misalkan untuk ngamen, untuk badut, untuk acara-acara karnaval dan sebagainya. Jadi itu tadi target pasar kita, customernya seperti itu. Terus untuk pemasaran kita memang udah langsung internasional ya. Untuk sekarang ini tidak menutup kemungkinan juga masih
di seputaran lokal sendiri. Nah, untuk customer sendiri, kenapa bisa tembus ke pasar internasional? Pasti banyak yang tanya ya, Mas kok bisa jualan sampai tembus ke pasar dunia atau pasar internasional? Nah, sebenarnya ada beberapa cara. Kalau yang saya pakai sendiri itu menggunakan pemasaran sistem media sosial seperti Facebook, Instagram, itu kan ada AdSense-nya atau bayar iklannya di situ, itu juga bisa. Jadi kebanyakan orang-orang luar atau customer internasional itu mereka kebanyakan melihat dari Instagram atau dari Facebook. Nah, dari situ mereka langsung menstalker istilahnya kan kalau orang-orang sekarang. Jadi dicek dulu akun media sosialnya, dicek, dilihat untuk meyakinkan atau tidak. Setelah itu baru menghubungi orangnya langsung atau ownernya langsung. Nah, dari situ terjadilah transaksi. Nah, kenapa bisa sampai beberapa negara langsung? Nah, itu juga sama, nggak pernah promosi, tapi mereka sendiri yang sudah pernah pesan itu mempromosikan produk kita. Jadi kita nggak pernah untuk istilahnya memasarkan produknya ke mereka, tapi mereka yang sudah pernah pesan di kita malah justru membantu kita untuk promosi di tempatnya mereka, di negaranya mereka. Nah, dari situlah, dari mulut ke mulut, kita semakin tambah banyak customer dari negara-negara lain. Nah, seperti itu. Untuk cakupan negaranya udah banyak ya, dari Asia maupun Eropa udah ada lumayan banyak, seperti Malaysia, Singapura, Amerika, Inggris, Kanada, Brasil. Nah, untuk negara yang terjauh itu sementara ini dari Alaska, itu yang paling jauh. Saya juga beberapa kali masih aktif dalam kompetisi atau lomba-lomba yang berhubungan dengan cosplay atau kostum. Beberapa kali juga udah pernah juara 1, juara 2 maupun juara 3 di beberapa kompetisi atau lomba cosplay tingkat lokal maupun nasional. Tujuan kita untuk ikut lomba pun juga selain dapat prestasi, kita juga selain dapat nama, kita masih mencari target pasar atau relasi. Dengan kita ikut lomba pasti juga dapat teman baru, dapat kenalan baru yang akhirnya mereka juga tahu siapa kita. Oh, kita juga pembuat kostum. Nah, dari situ mereka pasti jika membutuhkan kostum pasti akan pesan di kita. Seperti itu. Terus selain nambah relasi atau nambah pasar, kita juga untuk menaikkan harga jual. Dengan kita ikut lomba, apalagi kita sering juara, itu bisa menaikkan harga jual kostum kita. Karena pasti banyak yang melihat, oh kostum buatannya orang ini sering menang, akhirnya kita berani untuk kasih tarif atau harga yang lebih tinggi. Untuk tim sendiri, kalau saya itu dibagi menjadi 2. Di tempat kita itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, kalau untuk masalah orderan customer itu memang dikerjakan sendiri, tapi kalau misalkan untuk persiapan lomba itu biasanya memang ada timnya yang membantu mulai dari pembuatan kostum sampai selesai. Untuk suka dukanya berwirausaha di bidang kostum ya, itu seringnya malah di pengiriman. Jadi kadang kita menemukan masalah seperti kita sudah mengirim, terutama yang kiriman internasional ya, itu sangat rawan banget. Misalkan kirimannya nggak sampai, kiriman hilang itu pernah, atau kiriman sampai tapi rusak itu juga pernah. Nah, suka dukanya di situ. Terus selain ke pengiriman, suka dukanya itu kadang kalau untuk orang-orang awam ya, terutama orang-orang lokal sendiri, itu malah seperti kurang menghargai kreativitas kita. Jadi kadang ada yang harganya ditawar murah, bahkan di bawah pasaran, bahkan untuk modal pun itu masih kurang. Ya, untuk harga kisaran mulai 1,5 sampai 5 juta, tergantung tingkat kerumitan dan kesulitan desain yang diberikan. Nah, buat kalian terutama generasi muda ya, jangan takut untuk berkarya, karena
produk atau karya dari Indonesia sendiri pun tidak kalah bagusnya dari produk luar negeri. Jadi jangan takut untuk berkarya, jangan takut untuk memulai memasarkan produk atau karyanya keluar, karena kita sudah berani bersaing dengan kualitas atau bahkan produk-produk yang ada di internasional.